Pemerintahan Presiden Joko Widodo mengajukan rancangan awal dari APBN 2025 kepada DPR. Nantinya APBN ini akan menjadi acuan bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rancangan awal tersebut berupa kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Isinya meliputi asumsi makroekonomi hingga postur awal dari APBN 2025. Adapun asumsi makroekonomi yang diusulkan adalah pertumbuhan ekonomi pada rentang 5,1 hingga 5,5%. Nilai tukar rupiah di rentang 15.300 hingga 16.000 per dolar Amerika Serikat dan inflasi di angka 1,5 hingga 3,5%. Defisit anggaran pendapatan pada 2025 direncanakan sebesar 2,45 hingga 2,82% terhadap APBN. APBN dirancang dengan defisit yang lebih lebar agar Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa leluasa dalam pemanfaatan anggaran. Pendapatan negara diperkirakan 12,14 hingga 12,36% dari PDB, sedangkan belanja diperkirakan 14,59 hingga 15,18% PDB. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, kerangka ekonomi, makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025 disusun pada masa transisi dari pemerintahan saat ini untuk pemerintahan selanjutnya. Kebijakan fiskal harus jadi pondasi kuat bagi proses pembangunan secara berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Kementerian SDM mengungkapkan pemerintah tengah membahas penggunaan BBM rendah sulfur di dalam negeri. Hal itu berkenaan dengan wacana pengalihan subsidi BBM dari jenis Pertalite ke yang lebih tinggi seperti jenis Pertamax CS. Menurut Direktur Pembinaan Usaha Hilir Ditjen Migas Kementerian ESDM, Mustika Pertiwi, usulan itu saat ini masih proses pembahasan di Kemenko Kemaritiman dan Investasi. Rencana pengalihan subsidi BBM tersebut saat ini masih menunggu aturan yang akan tertuang dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Dia mengatakan, hingga saat ini proses revisi aturan tersebut masih di meja Kemenko Perekonomian. Sebelumnya muncul wacana substitusi subsidi BBM dari jenis Pertalite ke BBM yang memiliki kualitas yang lebih tinggi. Hal itu seperti yang dikatakan oleh BPH Migas. Pihak BPH Migas menyebutkan, idealnya BBM yang diberikan guyuran subsidi oleh pemerintah adalah jenis BBM yang memiliki kualitas yang lebih baik dari yang saat ini diberikan subsidi dan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2017 yang mengatur perihal sulfur yang dikeluarkan oleh kendaraan basis BBM minimal RON 91 ke atas. Pemerintah Indonesia membukukan defisit transaksi berjalan sebesar 2,2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 0,6% dari produk domestik bruto di akhir kuartal 1 2024. Capaian defisit di awal tahun ini lebih besar dari realisasi defisit 1,1 miliar dolar AS pada kuartal 4 2023. Bank Indonesia menyatakan neraca perdagangan non-migas masih terus membukukan surplus meski lebih rendah dari kuartal sebelumnya. Hal ini diakibatkan penurunan kinerja ekspor non-migas sejalan dengan perlambatan ekonomi global. Di sisi lain, kinerja neraca jasa membaik didukung oleh peningkatan penerimaan devisa jasa pariwisata, namun defisit neraca pendapatan primer sedikit meningkat, efek masih tingginya tingkat suku bunga global. BI juga melaporkan transaksi modal dan finansial pun terpantau defisit 2,3 miliar dolar AS. Namun berbeda dengan defisit transaksi berjalan yang semakin besar, untuk defisit transaksi modal dan finansial justru melambat. BI melaporkan transaksi modal dan finansial pun terpantau defisit 2,3 miliar dolar Amerika Serikat. Mayoritas saham emiten minyak bumi terpantau berterbangan pada perdagangan awal pekan di tengah melonjaknya harga minyak mentah dunia setelah adanya kecelakaan helikopter yang membawa Presiden Iran Ebrahim Raisi. Saham-saham minyak bumi yang menguat diantaranya ada PT Medco Energi Internasional Tbk, PT Energi Mega Persada Tbk, dan PT AKR Korporindo Tbk. Harga acuan minyak mentah Brent menguat 0,3% menjadi 84,23 dolar AS per barel. Sementara minyak West Texas Intermediate atau jenis light sweet naik 0,26% menjadi 80,27 dolar per barel. Sebelumnya pada minggu kemarin, sebuah helikopter yang membawa Presiden Iran jatuh pada minggu waktu setempat.
Presiden Raisi dikonfirmasi tewas dalam kecelakaan helikopternya. Kepala Bulan Sabit Merah Iran, Pir Hossein Khalifan, mengatakan tidak ada tanda-tanda kehidupan orang-orang yang berada di dalam helikopter tersebut. Lokasi kecelakaan berada di 100 km kota Tabriz, dekat sebuah desa bernama Tafil. Pemerintah China menjanjikan dukungan 300 miliar yuan atau setara 660 triliun rupiah untuk menggeber sektor properti di negara itu yang sedang mengalami krisis. Dukungan akan diberikan melalui Bank Rakyat China kepada lembaga keuangan untuk dipinjamkan kepada BUMN. Menurut Deputi Gubernur Bank Sentral China Tao Ling, dana tersebut digelontorkan agar perusahaan-perusahaan plat merah China membeli apartemen yang belum terjual dan telah dibangun. Hal ini sebagai upaya membantu pengembang mendapatkan sumber dana tambahan untuk menyelesaikan pembangunan properti prapenjualan. Bank sentral juga menghapus batas bawah suku bunga hipotek dan menurunkan rasio utang muka minimum untuk pembeli rumah pertama dan kedua. Sementara itu, Wakil Direktur Administrasi Regulasi Keuangan Nasional Xiao Yuanqi mengatakan bank komersial sebelumnya juga telah turun tangan dalam membantu menangani masalah properti prapenjualan ini. Pemerintah menggelontorkan 935 miliar yuan untuk menyelesaikan pembangunan proyek yang masuk daftar putih sejak program diluncurkan pada Januari lalu.